Salam, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 8 dengan tema hidup oleh roh. Roma pasal 8 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang hidup di dalam roh. Rasul Paulus menggambarkan ada dua kehidupan, yaitu hidup di dalam daging atau perdagingan, atau hidup yang lama di dalam kegelapan, dan hidup yang baru adalah hidup di dalam Kristus Sang Juru Selamat. Di dalam kehidupan ini, manusia diberikan kebebasan untuk memilih apakah hidup yang lama atau hidup yang baru. Silakan memilih, saudaraku. Hidup di dalam daging artinya menginginkan, menyenangi, dan memuaskan keinginan atau tabiat manusia berdosa. Tertulis di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Di situ tertulis yang menyebutkan perbuatan daging telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain. Tetapi jika hidup baru di dalam Kristus, atau hidup adalah dengan menghasilkan buah-buah roh, seperti yang tertulis di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23, yaitu tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku, sekarang ini kita hidup sudah di dalam Kristus. Marilah kita hidup di dalam roh Tuhan, seperti yang dinyatakan atau tertulis di ayat 1 sampai dengan ayat 17 di kitab Roma pasal 8 ini. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini Tuhan menginginkan atau menghendaki kita menjadi anak-anak terang, baik di waktu siang maupun di waktu malam, baik pada waktu dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang kudus. Kiranya kami hidup di dalam roh Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.